Hai, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kali ini kita akan membahas materi Matematika Wajib kelas 10 untuk bab pertama mengenai eksponen dan logaritma. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan bentuk eksponen dan yang bukan eksponen. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan apakah sebuah situasi berkaitan dengan eksponen. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memodelkan permasalahan dalam bentuk eksponen. Sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu eksponen. Eksponen itu adalah perpangkatan, pangkat, atau perkalian bilangan-bilangan yang sama disebutlah sebagai perkalian berulang. Contohnya itu, 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kita bisa tulis dalam bentuk eksponen menjadi 5 pangkat 3. Dan 9 kali 9 kali 9 bisa kita tulis ke dalam bentuk eksponen menjadi 9 pangkat 3. Nah, untuk pangkat bulat positif. Jadi, jika A adalah bilangan real, yang mana A pangkat 2 itu elemen bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1. Maka A pangkat N ditulis A pangkat N adalah perkalian N buah bilangan A. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N itu artinya si A dikalikan sebanyak N kali. Jadi bentuk A pangkat N itu bentuk bilangan berpangkat dengan pangkat bulat positif. A itu adalah basis atau bilangan pokok, sementara N itu adalah eksponen atau pangkat, yang mana N-nya itu bilangan asli yang lebih besar dari 1. Ini ya. Sekarang kita masuk ke pangkat bulat negatif. Untuk A elemen real dan A ini tidak sama dengan 0, maka A pangkat minus N ini adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. Bentuk umumnya seperti ini. A pangkat minus N, kalau diubah menjadi pangkat positif, kita tinggal tambahkan 1 per. Ini pangkat jadi positif. Untuk yang positif, kalau mau diubah ke negatif, A pangkat N, kita tambahkan 1 per, pangkatnya jadi negatif. Jadi contohnya seperti ini. Kalau basisnya di sini 5, berarti kan 5 pangkat minus N. Nah, ini menjadi 1 per 5 pangkat N. Basisnya sama, pangkatnya yang jadi berubah. Kalau di sini negatif, ini jadi positif. Kalau ini positif, ini jadi negatif. Tapi jangan lupa tambahkan 1 per. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Ada beberapa yang perlu kita ketahui mengenai sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau basisnya sama, keduanya dikali, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Dengan A tidak sama dengan 0, dan MN itu bilangan bulat. Yang kedua, kebalikannya. A pangkat M per A pangkat N. Nah, kalau dua basis yang sama, mereka dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya A pangkat M kurang N. Dengan A tidak sama dengan 0, MN bilangan bulat. Berikutnya, A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N. Kalau sebuah basis berpangkat dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi A pangkat MN. Dengan A tidak sama dengan 0, MN adalah bilangan bulat. Selanjutnya, ini ada basis yang berbeda ya. Ada basis A dan ada basis B. AB pangkat M. Maka si A ini kita pangkatkan terhadap si B. Maaf, si M, dan si B kita pangkatkan terhadap si M. Artinya, ini kan dalam kurung. Jadi,
si A dan B ini berhak dipangkatkan terhadap si M. Masing-masing berhak mendapatkan pangkat M. Dengan A, B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. A per B dipangkatkan dengan M. Sebenarnya ini sama dengan ininya, ada kemiripannya. Bukan sama, maaf. Nah, jadi si A dan si B ini juga berhak mendapatkan pangkat si M. Masing-masing berhak dipangkatkan dengan M. Sehingga hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak sama dengan 0. Dan N bilangan bulat. A pangkat MN, A pangkat PN. Nah, ini sebenarnya mirip dengan sifat yang pertama. Basisnya sama. Maka ketika mereka dikali, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi hasilnya A pangkat M tambah P per N. Dengan A itu lebih besar dari 0, sementara M per N dan P per N itu merupakan bilangan rasional. Dengan N-nya ini tidak bisa sama dengan 0 ya. Maaf, tidak sama dengan 0. Lalu ini juga sama. Bisa kita katakan hampir mirip dengan sifat yang pertama, sifat yang keenam juga. A pangkat M per N, A pangkat P per Q. Basisnya sama-sama A, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. M tambah P per N tambah Q. Dengan A lebih besar 0, M per N dan P per Q bilangan rasional. Nah, ini untuk N dan Q-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau N dan Q-nya sama dengan 0, maka ini tidak akan terjadi. Ada pengecualian, karena kalau misalnya dia semua bilangan yang dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Langsung paham, kita masuk ke contoh soal saja yuk. Yang pertama itu soalnya kita ingin mengubah bilangan ke dalam bentuk eksponen. Seorang teknisi komputer mencatat bahwa sebuah memori penyimpanan memiliki kapasitas sebesar 1 miliar bytes. Dalam notasi ilmiah menggunakan bilangan berpangkat berbasis 10. Kapasitas tersebut sama dengan, ini dia minta basisnya 10. Kebetulan ini nolnya ada 9. Maka tinggal kita ubah saja. 1 miliar itu setara dengan 10 pangkat 9. Oke, lanjut yang kedua. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk pangkat bulat positif. Kita akan mengubah pangkat bulat positif. Nah, ini kan pangkat bulat negatif. 3 per B pangkat minus 6. Nah, jadi supaya kita bisa mengubah ini pangkat positif, kalau dia ini kan sebagai pembilang dia di sini, maaf sebagai penyebut ya, tinggal kita naikkan aja ke atas, lalu dia pangkatnya berubah jadi positif. Maka hasilnya adalah 3B pangkat 6. Kita ingat kembali tadi sifat atau tentang pangkat bulat negatif, yang mana untuk A pangkat N, ini ibaratnya A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat minus N. Berarti ini B pangkat 6 ini kan kalau diubah ke pangkat negatif, 1 per B pangkat minus 6. Selanjutnya yang kedua, 3 dikali 5 minus 5 pangkat minus 2. Oke, ingat kembali, kalau dia tadi pangkatnya negatif, ini tinggal kita buat menjadi 1 per pangkatnya jadi positif. Maka hasilnya 3 dikali 1 per yang tadinya di sini negatif jadi positif. 3 kali 1 berapa? 3. Maka 3 per 25. Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, yang ketiga sederhanakanlah bentuk dari 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini merupakan soal yang cukup mudah ya. Karena kebetulan ini basisnya sudah sama. Nah, tinggal kita lihat saja si 2 yang di atas pangkatnya 5 di bawah pangkatnya 3. 4, 2. Maka yang basisnya sama itu kita satukan. Kalau dia pembagian, tadi saya ingat saya sudah terangkan di awal mengenai sifat dari eksponen. Apabila basisnya sama, mereka dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat 5 kurang 3. 3 pangkat 4 kurang 2. 5 kurang 3 adalah 2. 4 kurang 2 adalah 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4.
3 pangkat 2, 9. Maka hasilnya 36. Selanjutnya 4A pangkat 2B pangkat minus 3 per 2A pangkat minus 1B pangkat 2. Oke, kalau kita perhatikan, ini juga cukup mudah karena ini bisa mati. Ini bisa kita matikan ya. Si A dengan si 4 ini kita coret dengan si 2. Oke. Maka dengan begitu kita lihat basisnya yang sama, ada 2, si A dengan si A, si B dengan si B. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka si A pangkat 2 di bawahnya pangkat minus 1. Karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurang. A pangkat 2 kurang negatif 1. B pangkat minus 3 kurang 2. 2 dikurang minus 1. Hasilnya adalah 3. Minus 3 dikurang 2, hasilnya minus 5. Maka 2 kali A pangkat 3, B pangkat minus 5. Untuk contoh soal yang berikutnya, sederhanakanlah bentuk dari N pangkat minus 1 R pangkat 4 per 5N pangkat minus 6 R pangkat minus 4 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Di sini ada campur beberapa dari sifat eksponen, yaitu ada mengenai sifat dua basis yang sama lalu mereka dibagi, dan ada juga pangkat kemudian bentuk eksponen yang sudah memiliki pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, di sini angkanya 1, koefisiennya 1 di bawah 5. Ini N, ini N, ini R, ini R. Maka kita satukan saja yang dia basisnya sama. Minus 1 di bawah minus 6. Maka hasilnya menjadi, kita satukan dulu ya di atas yang ada variabelnya. N pangkat minus 1 dikurang minus 6. R pangkat 4 dikurang minus 4 per 5. Kemudian ini dipangkatkan dengan 2. Kalau dalam kurung seperti ini, artinya semuanya yang di dalam ini berhak dipangkatkan terhadap 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Maka min 1 kurang min 1, hasilnya adalah 5. 4 kurang minus 4, hasilnya adalah benar, 8. Maka N pangkat 5, R pangkat 8 dibagi 5 dipangkatkan dengan 2. Maka tinggal kita kalikan saja semua pangkatnya. 5 dikali 2, 8 dikali 2, ini 1 dikali 2, karena ini 5 pangkat 1. Maka hasilnya adalah N pangkat 10, R pangkat 16 per 25. Selanjutnya 3X pangkat 3, Y pangkat 5 dikali 9X pangkat 4 dikali Y. Kita lihat ada yang sama basisnya X dengan si X, Y dengan si Y. Yang satu X pangkat 3, yang satu lagi X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 5 dan Y. Nah, karena ini perkalian, maka untuk pangkatnya kita jumlah. 3 kali 9. Ini sama ya, sama-sama konstanta ya, sama-sama bilangan tidak variabel. Jadi kita letakkan di depan. X pangkat 3 tambah 4. Y pangkat 5 tambah 1. 3 kali 9 berapa? 27. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 1, 6. Maka 27 X pangkat 7, Y pangkat 6. Oh, ternyata si 27 ini bisa kita ubah lagi ke dalam bentuk eksponen. 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3, X pangkat 7, dan Y pangkat 6. Baiklah. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk pembahasan kita kali ini mengenai eksponen, dan next kita akan lanjut mengenai fungsi eksponensial. Jangan lupa dukung channel ini, tekan tombol like, subscribe, dan komen juga ya. Nah, terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih, selamat malam.